Bayangkan, sebuah malam yang sunyi di Kalimantan Barat tahun ke-1943 di bawah kendali pendudukan Jepang. Ratusan tokoh masyarakat, guru, dokter, ulama, dan pemimpin adat diangkut secara paksa, tak pernah kembali. Mereka hilang hingga ditemukan dalam kuburan massal. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa mereka dibunuh? Apa dosa mereka di mata penjajah Jepang? Dan siapa sebenarnya dalang di balik tragedi Mandor ini? Inilah salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia yang hingga hari ini masih menyisakan banyak tanda tanya. Dalam video ini, kita akan membedah misteri di balik pembantaian Mandor. Tragedi yang tak hanya merenggut nyawa, tetapi juga martabat masyarakat Kalimantan Barat. Untuk memahami tragedi Mandor, kita perlu mundur ke tahun 1942 saat Jepang mulai menduduki Indonesia. Di Kalimantan Barat, mereka memusatkan kekuasaan dengan cara brutal. Setiap bentuk perlawanan dianggap ancaman. Namun, ancaman terbesar bagi Jepang bukanlah senjata atau tentara, melainkan orang-orang pintar dan berpengaruh. Tokoh-tokoh ini adalah pemimpin adat, ulama, guru, dan pemuka masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang punya pengaruh besar di komunitas. Dan bagi Jepang, ini adalah ancaman serius yang bisa menggoyang kekuasaan mereka. Mandor, sebuah kawasan kecil di Kalimantan Barat, menjadi saksi bisu kebengisan Jepang. Disinilah sejarah mencatat salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di Nusantara. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di Mandor? Semuanya dimulai dengan penangkapan besar-besaran. Jepang menggunakan dalih bahwa para tokoh ini terlibat dalam gerakan anti-Jepang. Mereka ditangkap tanpa proses hukum, diinterogasi, lalu diangkut ke Mandor, dan di sanalah nasib mereka berakhir. Diperkirakan lebih dari 21.000 orang kehilangan nyawa dalam tragedi ini. Mereka dibunuh secara massal dan dikubur di lubang besar di tengah hutan. Namun, tidak ada catatan resmi tentang pengadilan atau bukti keterlibatan mereka dalam gerakan pemberontakan. Jadi, apa motif sebenarnya Jepang? Yang lebih mengejutkan, bukti-bukti menunjukkan bahwa banyak dari mereka bahkan tidak tahu mengapa mereka ditangkap. Mereka hanya menjadi korban karena status sosial mereka. Karena mereka adalah simbol harapan dan perjuangan masyarakat. Hingga hari ini, masih banyak misteri yang belum terjawab tentang tragedi Mandor. Misalnya, siapa sebenarnya yang memberikan perintah pembantaian? Apakah ini strategi Jepang untuk menguasai Kalimantan Barat, atau ada dalang lain di balik layar? Lokasi pembantaian kini menjadi monumen Juang Mandor. Tapi apakah monumen ini cukup untuk mengingatkan kita akan betapa kelamnya sejarah ini? Banyak yang berpendapat keadilan bagi para korban belum sepenuhnya ditegakkan. Masyarakat Kalimantan Barat percaya bahwa tragedi ini adalah peringatan tentang pentingnya menjaga persatuan dan melawan penindasan. Tapi, apakah pelajaran ini sudah kita pahami? Tragedi Mandor bukan hanya sekadar cerita tentang pembunuhan massal. Ini adalah cerita tentang keberanian, pengorbanan, dan kebengisan sebuah rezim penjajahan. Kita tidak boleh melupakan sejarah ini, karena hanya dengan mengingatnya, kita bisa belajar untuk tidak mengulanginya. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah tragedi Mandor ini sepenuhnya kesalahan Jepang? Atau ada faktor lain yang ikut bermain? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton.
Sampai jumpa di video berikutnya.